Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menyampaikan aktivasi pembelajaran jaringan saraf tiruan. Ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam jaringan saraf tiruan, antara lain fungsi undak biner hard limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak untuk mengkonversi input dari suatu variabel bernilai kontinu ke suatu output biner. Dirumuskan Y sama dengan 0 apabila X lebih kecil 0. Y sama dengan 1 apabila X lebih besar 0. Selanjutnya fungsi undak biner threshold. Fungsi undak biner dengan menggunakan nilai ambang sering juga disebut dengan nama fungsi nilai ambang threshold atau fungsi Heaviside. Dirumuskan Y sama dengan 0 apabila X lebih kecil theta. Y sama dengan 1 apabila X lebih besar sama dengan theta. Selanjutnya, fungsi bipolar symmetric hard limit. Fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner, hanya saja hasilnya ada 3. Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 1 apabila X lebih besar 0. Y sama dengan 0 apabila X sama dengan 0. Dan Y min 1 apabila X kurang 0. Fungsi bipolar dengan threshold. Fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner dengan threshold. Hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0 atau min 1. Selanjutnya ada fungsi linier atau identitas. Fungsi linier memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya. Dirumuskan Y sama dengan X. Fungsi satu ranting linier. Fungsi ini akan bernilai jika inputnya kurang dari min 1,5 dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1,5. Sedangkan jika nilai input terletak pada min 1,5 dan 1,5, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai input ditambah 1,5. Ini dirumuskan ada Y sama dengan 1 dan X apabila di tengahnya X ditambah 0,5. Jika min 0,5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0,5. Y sama dengan 0 apabila X lebih kecil min 0,5. Selanjutnya fungsi simetrik saturating linear. Fungsi ini akan bernilai min 1 jika nilainya kurang dari min 1 dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Sedangkan nilai input terletak antara min 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai outputnya. Fungsi sigmoid biner. Fungsi ini digunakan untuk jaringan saraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Fungsi sigmoid biner memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan saraf yang dibutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai 1. Namun, fungsi ini juga digunakan oleh jaringan saraf yang nilai outputnya 0 atau 1.
Fungsi simoid bipolar hampir sama dengan fungsi simoid biner, hanya saja outputnya dari fungsi ini memiliki rank antara 1 sampai 1, di mana ada garis merah ini. Nilai sigma sama dengan 0,5. Nilai sigma sama dengan 1 untuk yang garis biru. Dan nilai sigma sama dengan 2 untuk warna garis pink. Selanjutnya, proses pembelajaran. Pada otak manusia, informasi yang dilewatkan dari suatu neuron ke neuron yang lain berbentuk rangsangan listrik melalui dendrit. Jika rangsangan tersebut diterima oleh suatu neuron, maka neuron tersebut akan membangkitkan output ke semua neuron yang berhubungan dengannya sampai informasi tersebut sampai ke tujuannya, yaitu terjadi suatu reaksi. Jika rangsangan yang diterima terlalu halus, maka nilai yang dibangkitkan oleh neuron tersebut tidak akan direspon. Tentu saja, sangatlah sulit untuk memahami bagaimana otak manusia bisa berjalan. Selama proses pembelajaran terjadi perubahan yang cukup berarti pada bobot-bobot yang menghubungkan antara neuron apabila ada rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah diterima oleh neuron, maka neuron akan memberikan reaksi dengan cepat. Namun apabila kelak rangsangan berbeda dengan apa yang telah diterima oleh neuron, maka neuron akan segera beradaptasi untuk memberikan reaksi yang sesuai. Jaringan saraf akan mencoba untuk mensimulasikan kemampuan otak manusia untuk belajar. Jaringan saraf tiruan juga tersusun atas neuron-neuron dan dendrit. Tidak seperti model biologis, jaringan saraf memiliki struktur yang tidak dapat diubah, dibangun oleh sejumlah neuron dan memiliki nilai tertentu yang menunjukkan seberapa besar koneksi antar neuron yang dikenal dengan nama bobot. Perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran adalah perubahan nilai bobot. Nilai bobot akan bertambah jika informasi yang diberikan oleh neuron yang bersangkutan tersampai. Sebaliknya, jika informasi tidak disampaikan oleh suatu neuron ke neuron lain, maka nilai bobot yang menghubungkan keduanya akan dikurangi. Pada saat pembelajaran dilakukan pada input yang berbeda, maka nilai bobot akan diubah secara dinamis sehingga mencapai suatu nilai yang cukup seimbang. Apabila nilai telah tercapai, mengindikasikan bahwa tiap-tiap input telah menghubungkan dengan output yang diharapkan. Berdasarkan strategi pembelajaran JST, jaringan saraf tiruan dibagi menjadi 3. Pertama, pelatihan dengan supervisi. Contoh, model Hafid, perceptron, delta, Aldelian, backpropagation, heterosocial memory, dan bidirectional associative memory. 2. Pelatihan tanpa supervisi. Contoh, model Hafid, competitive, coherent, dan yang terakhir learning vector quantization dan Hafid. Cukup sekian
dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.